Jadi hari ini tuh ada apa aja sih Kak Puput acaranya? Ya, sebelumnya aku bakal bacain rututan acara pada siang hari ini ya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, lalu ada apa Kak? Ada materi terkait tentang SBMPTN atau TBK dan juga SNMPTN. Kemudian ada sesi tanya jawab dari adik-adik sama kakak yang isi materinya. Ya, terus juga ada alumni sharing. Jadi nih ada di sekitar kalian nih ada alumni loh ya. Terus juga nanti ada game seru yang pastinya bakal kalian ikutin dan dapat hadiah nantinya. Terus juga ada penutupan. Oke, jadi stay tune sampai akhir ya adik-adik karena nanti bakalan ada hadiah-hadiah dari games yang juga menarik. Oke, yuk kita mulai acara pertama ya. Acara pembukaan kita buka pada acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung aja nih Kak Puput, kita masuk ke sambutan. Dari siapa? Yang pertama ada ketua panitia acara ini nih, siapa yuk? Tebak. Ketua acaranya adalah Kak Apri. Dipersilakan untuk Kak Apri sambutannya. Ya. Yeay. Ya, terima kasih Kak Puput, Kak Gita. Halo adik-adik, kameranya nyalain dong. Kak Apri tulisannya ada alumni dimulai nyalain kameranya. Ya. Gimana tryout hari ini? Bisa Kak. Bisa? Gak ada yang jawab ya? Ya. Susah? Ya, tadi udah diadakan acara tryout ya. Tryout untuk persiapan kalian menghadapi ujian akhir semester ya. Nah, ujian akhir semester ini nanti akan mempengaruhi nilai rapot kalian ya. Kalau nilainya maksimum, nilai rapotnya pun akan maksimum ya. Nah, nilai rapot ini nanti ada yang namanya SNMPTN ya. Ada yang namanya SNPTN. Kalau nilai rapot kalian bagus, insya Allah nanti bisa masuk ke kuota SNMPTN. Ya, di hari ini nanti akan dikupas tuntas ya, dikupas tuntas terkait SNMPTN dan UTBK. Misalin kalian pengen ambil jurusan kedokteran, gimana sih nilai minimumnya berapa buat masuk ke jurusan kedokteran? Ya, terus nanti juga ada kakak-kakak ya dari alumni yang akan memberikan tips dan trik terkait SNMPTN dan UTBK. Pokoknya dimanfaatkan betul ya acara hari ini untuk kalian gali lebih dalam terkait SNMPTN dan UTBK. Ya, pokoknya dimanfaatkan dengan betul ya acara hari ini. Ya, mungkin itu aja ya yang dapat kakak sampaikan. Semangat buat kalian semua ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati acara. Terima kasih Kak Apri. Ya. Oke, selanjutnya sebutan adalah selaku wali kelas 11 yaitu Kak Anas. Ya, silakan Kak Anas. Selamat siang adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Puput dan Kak Gita. Suara saya jelas adik-adik? Halo? Kurang keras ya? Kurang keras. Jelas. Oke, kurang keras ya? Ya, buat adik-adik semuanya, saya ucapkan terima kasih adik-adik semua kakak-kakak alumni yang sudah hadir buat acara seminar Tosca ya.
ada Sekar, terus siapa lagi? Mana? Tungna. Nggak ada, ini sih nggak ngaktifin kamera jadi nggak lihat ya. Oh, Priska ya. Ini Audrey ya? Audrey ya. Dan Zafira ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan kakak-kakak alumni buat mengisi acara Tosca, tryout dan seminar kampus impian gitu ya. Di rangkaian acaranya tadi udah tryout dari jam 10 gitu ya, adik-adik ya. Nah, nanti sekitar 1 jam atau 2 jam ke depan kita akan ada acara seminar gitu ya. Intinya nanti kita akan membahas tentang SNMPTN dan UTBK yang sudah terlaksana gitu ya. Ya, dari semuanya yang terutama kelas 2 yang tahun depan akan menghadapi gitu ya SNMPTN dan UTBK, itu harus benar-benar nyimak gitu ya apa yang dipaparkan dari kakak-kakak alumni sama kakak-kakak MP nanti disimak benar-benar. Kelas 1 juga karena persiapan undangan itu dimulai dari semester 1 sampai semester 5 gitu ya. Jadi jangan dilewatkan, jangan tinggal tinggal join Zoom, tinggal ngapain gitu ya kegiatan yang lain gitu. Jadi terus nyimak, terutama nanti ada gamesnya ya yang hadiahnya menarik gitu ya. Betul Kak Gita ya? Iya, betul Kak. Betul banget Kak. Oke, ya. Terima kasih juga kami ucapkan buat adik-adik semuanya karena udah bersedia buat mengikuti Tosca ini ya. Dari jam 10 nyampe nanti sekitar jam 3 lah gitu ya. Sebelum Asyar udah kelar insya Allah. Itu aja. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anas atas sambutannya. Ya, kita mulai sekarang. Selanjutnya ada acara materi ya. Materi tentang SNMPTN ya. UTBK ini acara paling inti ya. Jadi untuk adik-adik diperhatikan. Pertama itu kita bakal masuk ke materi SNMPTN yang akan disampaikan oleh Kak Wai. Mari Kak Wai silahkan dimulai. Silahkan Kak Wai. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang Kak. Ya semuanya ya, insya Allah ya. Ya, jadi puasa-puasa kita ada kegiatan yang sangat produktif nih, insya Allah ya. Jadi nanti sangat penting untuk persiapan adik-adik, khususnya kelas 10 dan 11, itu untuk menyambut UTBK dan SNMPTN di tahun-tahun yang akan datang. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan. Sebelumnya saya sampaikan selamat bergabung, terima kasih kakak-kakak alumni telah meluangkan waktunya sharing-sharing nanti ya pengalaman kalian seperti apa supaya nanti bermanfaat buat adik-adik semuanya. Kemudian terima kasih kakak MC tadi sudah memberikan waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan coba bantu jawab nanti beberapa aja ya karena banyak banget ternyata pertanyaannya, jurusan harus diulas. Nanti mungkin jika ada yang terlewat, nanti kakak akan share materi PPT-nya gitu ya. Jadi beberapa nanti yang nilai jurusannya yang mungkin belum terekspos, nanti insya Allah menyusul di PPT-nya. Jadi mungkin hanya sebagian saja gitu ya. Sebelumnya kakak mau izin untuk share screen dulu ya, nanti bisa sambil disimak. Oke. Sudah nampak kakak mungkin? Belum Kak, belum. Belum. Loading Kak, masih loading. Loading.
Sama ya? Sudah belum? Belum. Oke. Belum, Kak. Dari sini aja. Ya, jadi saya mulai. Jadi pertama itu adalah tipsnya untuk meningkatkan peluang SNMPTN ya, kan juga ada pertanyaan gimana sih untuk persiapan SNMPTN gitu ya. Jadi poin pertama itu yang paling penting adalah usahakan rata-rata kalian itu untuk nilai 6 mapel utama itu selalu di 40% terbaik, atau gampangnya kalian berada di 40% ranking paralel ya, IPA atau IPS gitu ya. Jadi IPA sendiri, IPS sendiri. Nah, datanya seperti apa? Kalian bisa tanya ke guru BK. Saya di paralel berapa sih? Itu yang kalian harus pastikan. Jadi gampangnya begini, kalau kalian nanti ada 100 siswa IPA misalnya, jadi yang bakal mendapat kuota itu adalah 40 siswa aja, seperti itu ya. Jadi itu yang pertama, nanti kalau nggak dapat kuota ya nggak bisa lanjut tahap berikutnya ya, gitu. Terus yang kedua, itu nilai mapel utama selalu konsisten naik ya. Semester 5 itu wajib paling bagus. Ya, walaupun nanti ada beberapa yang semester 5-nya agak turun tapi tetap diterima, tetapi untuk lebih mudahnya atau peluang terbesarnya seperti itu. Jadi usahakan nilainya kalaupun ada turun jangan terlalu banyak atau naik turun gitu ya. Turun sekali boleh. Contohnya ada di bawah ini. Jadi itu ada kedokteran ya, itu rata-ratanya 94 tuh dari SMA 34. Sebelahnya ada psikologi ya, psikologi 94 juga. Sebelahnya lagi ada administrasi niaga, seperti itu. Kemudian perhatikan juga untuk materi pendukung atau mapel pendukung ya. Biasanya kalau kalian mau masuk rumpun teknik berarti kalian itu suka fisika atau paling nggak mau belajar fisika gitu ya. Jadi kalau kalian nggak mau fisika ya jangan masuk ke teknik, seperti itu. Kalau kedokteran ya berarti utamanya biologi, teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi itu utamanya matematika ya. Kemudian kalau akuntansi ya berarti utamanya ekonomi gitu ya. Jadi mulai dari sekarang kalian harus tahu saya tuh unggulnya di mapel apa sih gitu ya. Nanti bisa mengkerucut pilihannya. Jadi nggak terlalu luas. Next, nomor 3, untuk peluang SNMPTN itu jadi memperhatikan data alumni yang lolos di jurusan yang bersangkutan untuk komparasi. Usahakan tidak ada saingan dalam satu sekolah. Jadi di sekolah itu biasanya punya data tahun sebelumnya itu yang diterima di kampus mana aja, di jurusan apa aja, gitu. Nah, syukur-syukur nanti ada data nilai dari IPK-nya ya. Kalau IPK-nya bagus, kemungkinan terbesar itu juga akan diterima lagi dengan jumlah yang hampir sama tiap tahunnya. Kalau IPK-nya turun, kadang-kadang nanti dikurangi kuotanya, seperti itu ya. Nanti kalian bisa sering-sering main ke BK untuk bertanya-tanya. Biasanya BK akan lebih aktif lagi kalau kalian juga bertanya. Kalau nggak ada yang tanya, ya belum tentu akan dikasih tahu gitu ya. Nomor 4, usahakan kalian punya sertifikat nih, mumpung kelas 10, kelas 11 masih ada waktu. Kalau ada kejuaraan atau lomba, tingkatnya paling nggak provinsi atau misalkan kota juga nggak apa-apa, kadang-kadang juga dipertimbangkan. Cuman yang tertulis biasanya minimal tingkat provinsi. Untuk PPKB itu minimal kabupaten ya atau kota gitu ya. Jadi nanti itu akan menjadi nilai tambah jika ada nilai rata-rata yang sama. Misalnya ada 2 atau 3 siswa yang nilainya sama, oh satu punya sertifikat, berarti yang punya sertifikat akan lebih diutamakan. Teorinya seperti itu. Ya. Nomor 5, nanti untuk PPKB dan talent scouting itu ada proses pembuatan esai ya. Jadi esai itu semacam karya tulis ya, itu menyampaikan tentang alasan kalian memilih jurusan itu apa sih? Alasan kalian pilih UI apa sih? Seperti itu. Nah, nanti ada beberapa contoh yang kalian bisa manfaatkan, bisa bikin yang serupa atau mungkin dimodif, disesuaikan supaya lebih baik lagi, seperti itu. Oke.
Kemudian untuk SBMPTN nanti biar disampaikan Kak Isol aja ya. Ini saya skip. Nanti kalau nanya juga boleh ya. Oke. Nah, Kakak akan sampaikan ini data-data nilai sesuai request kemarin di form Google Form ya, pertanyaannya. Yang pertama paling utama ada pendidikan dokter nih ya. Ada UI. Ini untuk SNMPTN contohnya ada Retna ya. Dari SMA 34. Tadi udah dicuplik di depan. Ini rata-ratanya hampir selalu naik ya, dari 90, 92,6, kemudian 92,3, jadi pernah turun sekali, kemudian naik lagi ke 93, dan di akhirnya di 94. Nah, jadi seperti itu, boleh turun asal tidak signifikan, dan paling juga nggak selalu turun lagi ya, gitu ya. Jadi turunnya dalam batas yang wajar, seperti itu ya. Dan biasanya kalau biologi kalau FK ini anaknya pasti suka biologi, begitu komparasinya. Berikutnya ini ada lagi nih yang tahun kemarin, yang tahun sekarang nih ya, yang baru aja lulus itu di Unpad nih. Jadi di Unpad ada rata-ratanya sekitar 90,6. Nah, sedikit lebih rendah ya. Karena kemarin juga kebetulan mau ngambil UI pertama, kemudian karena saingannya ada di atasnya, kita sarankan untuk pindah ke kampus lain. Nah, kebetulan rezekinya ada di Unpad, diterima. Seperti itu ya. Next, berikutnya ini ada yang KKI ya, contoh KKI. Nah, ini kakak sampaikan data SMA 28 ya. Jadi kalian bisa perhatikan nih, di SMA 28, 84 aja masuk FK nih, ya kan? SMA 34 tadi harus 90-an gitu kan. Jadi itu adalah nilai dari sekolah ya. Nanti intinya 90-nya 34 sama 28 atau 8 Jakarta itu akan beda. Nanti kalau dibanding sama 97 sama 66 itu akan beda. Seperti itu ya. Nah nanti jelasnya seperti apa kita bisa konsultasi lebih jauh ya kalau sudah mendekati pemilihan jurusan gitu. Berikutnya ini ada pendidikan dokter di kampus lain, ada Brawijaya, kemudian ada Andalas ya. Nilainya bisa tinggi, cuman SMA-nya SMA lain ya, gitu ya. Next, nah ini contoh dokter gigi, kemarin juga ada yang request dokter gigi dari UI ya. Jadi dokter gigi maupun FK itu hampir sama sebenarnya nilainya, keketatannya juga 11-12 ya. Semua biasanya kalau ada paralel 1, 2, 3, satunya FK, satunya FKG, biasanya begitu polanya. Ada di Unpad sebelahnya 87, sedikit lebih rendah. Kemudian masuk ke jurusan kedua ya, ada farmasi. Jadi farmasi itu masuk ke rumpun kesehatan. Ini nanti mempelajari tentang obat-obatan, kemudian di industri farmasi ya. Atau bisa juga nanti bikin apotek juga bisa. Jadi kalau farmasi biasanya suka kimia sama biologi, nanti banyak kimia di situ. Nah, di situ kalau kita perhatikan rankingnya dia nggak harus ranking satunya kimia, cuman kimianya juga bagus gitu. Dia di ranking 3 ya. Perhatikan di paling kanan tuh ada rankingnya gitu. Untuk rata-rata itu juga naik terus ya, ini kebetulan. Oke, bagus. Berikutnya ini contoh untuk UGM ya, yang sebelah kanan ada UGM itu SMA 47, itu juga naik terus rata-ratanya. Kimianya juga bagus ya, 91, biologinya 89. Nah, jadi kalian nanti bisa komparasi sama nilai saya gitu. Apakah saya pantas nggak sih atau berpeluang nggak sih masuk SNM di jurusan farmasi UGM misalnya. Kemarin ada yang nanya tuh farmasi UGM. Berikutnya kita masuk ke teknik elektro ya. Teknik elektro, jadi yang sebelah kiri itu ada UI ya. Jadi kalau teknik elektro itu kalau di ITB masuknya nanti fakultas T ya, T. Jadi kakak compare dulu nih UI dari SMA 34 hanya 85 itu masih masuk di PPKB ya gitu. Kemudian sebelahnya ada SMA 2 Tangsel itu jalur SNM 90 sedikit lebih tinggi. Ini kemarin sejarahnya juga Naufal ini kalah di SNM-nya ya, kemudian diterima di PPKB. Jadi ada nilai yang lebih tinggi dari dia, diterima di SNM di jurusan yang sama, teknik elektro begitu.
Nah, ini contoh yang stay-nya, yang ITB-nya. Jadi kalau kalian nanti mau ke ITB itu milihnya fakultas ya. Jadi nanti penjurusannya di tahun kedua, begitu. Tahun pertama itu namanya TPB. Jadi nanti setelah itu baru pilih jurusan, gitu. Ini contoh yang diterima di ITB. Rata-ratanya luar biasa, 96,67 ya. Ya, ini nilainya hampir sempurna ini. Jadi dari 95 di semester 1 berakhir di 98 nih, hampir benar semua ini ya. Next. Nah, ini contoh arsitektur ya. Arsitektur itu nanti ada satu rumpun ada interior, kalau di ITB ada SAPPK, Sekolah Arsitektur dan Perencanaan Pengembangan Kebijakan ya, gitu ya. Nanti ada planologi juga di situ gitu. Jadi di situ ada dari SMA 34 88,6 rata-ratanya. Fisikanya 86. Fisikanya di ranking 6 tetap masih bisa masuk ya. Walaupun nanti itu akan banyak sekali belajar fisika untuk arsitektur itu. Itu. Next, berikutnya ada Sania Hasa ini SMA 34 juga. Ini untuk yang interiornya. Jadi pilihannya kalau ada saingan di arsitektur biasanya pilihan keduanya ke interiornya kalau di UI ya. Di kampus lain yang menyediakan interior polanya juga sama seperti itu. Jadi di 89,2. Itu fisikanya ada 87 ya, di peringkat ke-6 juga. Ini sepertinya gurunya ini kalau ini. Nah, ini contoh yang SAPPK yang ITB itu dari SMA 2 Tangsel itu rata-ratanya 85,17. Fisikanya 83. Nah, jadi jangan takut pilih ITB ya. Nanti untuk SMA-SMA yang memang sudah ada rekam jejak ke ITB bisa dicoba karena kalau diperhatikan rata-ratanya justru tidak setinggi di UI ya untuk sekolah yang sama. Ya saya ulang lagi untuk sekolah yang sama gitu ya. Nah, ini kemarin ada yang request untuk arsitektur terbaik itu apa sih Kak? Di formnya ada. Ini survei terbaru seperti ini ya. Jadi ada UI, kemudian ITB. Jadi kalau ITB tadi milihnya SAPPK, kemudian UB itu Brawijaya di Malang ya, UGM di Jogja, Unpad di Bandung juga, ITS di Surabaya. ITS itu biasanya disebutnya ITB-nya Surabaya gitu ya, mirip-mirip ya. Kemudian ada Undip juga bagus. Nah, kemarin ngobrol-ngobrol sama UI itu arsiteknya lebih ke estetika bangunan. Kemudian kalau di kampus lain itu selain estetika juga belajar dari segi sainsnya, dari fisikanya gimana gitu ya. Next, Kakak lanjutin ke teknik mesin atau FTMD kalau di ITB. Nah, teknik mesin itu mempelajari ya semua ini ya pergerakan mekanis yang nanti bisa digantikan dengan mesin ya. Kalian akan menciptakan sebuah mesin yang membantu tugas manusia gitu ya. Jadi semuanya ya, tidak hanya mesin motor atau mobil ya. Jadi di industri juga bisa, di perusahaan apapun juga bisa. Bahkan kalau yang terbaru sekarang banyak diciptakan mesin-mesin untuk membantu penanganan medis seperti ya. Jadi lebih khususnya di bidang medis juga bisa. Mesin juga sama karena dia teknik itu fisikanya juga harus oke ya, harus suka juga, ada di 85 paling tidak gitu. Next. Contoh ITS, ini tadi mesinnya juga salah satu yang bagus dari SMA N6 Tangsel. Nah, SMA N6 Tangsel ini juga grade-nya tidak terlalu tinggi ya, medium. Jadi nanti adik-adik yang dari SMA-nya medium bisa mengambil contoh nilai ini gitu ya. Next, nah ini yang baru aja yang masih hangat itu ada Hagia Sophia itu diterima di ITB ya, benar ya, FTMD ya, di FTMD ITB ini rata-ratanya 91 ya untuk 5 semester. Untuk fisikanya ada di 90,8 gitu ya. Masuk berikutnya jurusan teknik lingkungan atau kalau di ITB berarti FTSL. Teknik lingkungan itu juga termasuk banyak peminatnya biasanya ya, karena kabarnya untuk kuliahnya dia tidak terlalu susah ya dibanding teknik yang lain gitu. Jadi ada rata-ratanya 89, fisikanya dia kebetulan di peringkat 1 ya, 91, ini luar biasa. Di semester 5-nya juga paling bagus. Next, berikutnya ada Zafira ini di
ITB ya. Nah, ini kakaknya ada tadi, nanti boleh nanya-nanya ya. Ini nilainya juga luar biasa bagus. Fisikanya 93,8 ya. Matematikanya 95. Nah, nanti tanyalah tipsnya belajar seperti apa. Oke, next. Masuknya berikutnya ada FTTM ITB ya. Tambang dan perminyakan, tapi singkatnya FTTM. Nah. Jadi kalau untuk ITB sama, ini masih fakultas ya. Nanti di dalam fakultasnya bisa milih jurusan di semester ketiga atau di tahun kedua gitu. Ini fisikanya di peringkat 2 91, matematikanya 94. Oke. Berikutnya ini dari SMA 34 FPTM. Ini juga beliaunya sudah mendekati semester akhir nih, sudah mau persiapan lulusan sepertinya. Ini tidak terlalu tinggi, teman bisa masuk nih. Fisikanya di peringkat 1. Kalau tidak salah kemarin pas pemilihan dia ngisi peminatan ya. Kalau di ITB nanti ada selain ngisi form SNM di webnya disediakan surat peminatan seperti itu ya. Dia menunjukkan bahwa sangat menginginkan jurusan itu, ada surat pernyataannya seperti itu. Nah ini tadi ada yang nanya tentang FTTM itu isinya apa aja sih Kak gitu ya. Pertanyaannya apa saja yang dipelajari di FTTM. Kemudian ada persiapan khusus untuk masuk fakultasnya. Nah Kakak akan bahas sedikit tentang isinya ya. Jadi kalau FTTM itu ada isinya teknik pertambangan, itu bagaimana eksplorasi tambang sampai penjualannya ya. Baik tambangnya macam-macam kan, ada nikel, ada besi, dan ada emas dan sebagainya ya. Kemudian kalau perminyakan itu lebih spesifik ke minyak ya, bagaimana nyedot minyak itu dari dalam bumi ke atas, kemudian mengolahnya, juga karena minyak itu berhubungan dengan gas dan panas bumi, berarti kalian juga akan belajar tentang itu juga. Kemudian teknik biofisika, ini kalau di UI ada masuknya ke MIPA ya, di UI namanya geosains fakultasnya. Itu cara mengetahui apa yang ada di tanah dengan teknologi. Jadi kalau kalian masuk geofisika itu cukup dari permukaan, kalian akan belajar di kira-kira di bawah itu ada apa aja, ada minyak kah, ada panas bumi kah, ada batu bara kah, seperti itu. Kemudian teknik metalurgi itu di UI juga ada, metalurgi dan material, itu belajar mengenai pengolahan bahan galian, ekstraksi dan metalurgi fisik. Jadi mengolah bahan-bahan itu supaya meningkat daya jualnya ya, seperti itu. Itu singkatnya. Nah, ini kalau yang di UI, contoh nilainya itu lewat jalur PPKB ada Dava Lutfi ya. Rata-ratanya 84,9, fisikanya 83, masih bisa masuk ya. Pernah di 70-an tuh ya, fisikanya di semester awal. Ya. Jadi jangan khawatir kalau sekarang nilainya masih biasa-biasa aja. Ini ada contoh yang nilainya ada kenaikan dan itu masih bisa diterima seperti itu. Jadi jangan patah semangat kalau sekarang udah di semester 4 nih Kak gitu kan. Justru kesempatannya ya semester 4 dan 5 itu harus dinaikkan. Next. Berikutnya FMIPA ITB ya. Ada yang request tentang kimia ITB. Jadi kalau kimia itu masuknya ke FMIPA ya. Jadi nanti kalian milihnya FMIPA gitu. Jadi kalau kalian ternyata setelah TPB kok pindah jurusan itu masih memungkinkan. Jadi isinya bisa MTK, fisika, kimia, astronomi, kemudian juga aktuaria. Ini kelihatannya baru ya. Mungkin tahun-tahun depan sudah ada gitu. Ini contoh nilainya ada 87, sebelahnya dari itu luar biasa 90 ya. Kita lihat fisikanya 90, 91 gitu. Yang utamanya fisika karena teknik. Next, teknik MIPA ya. MIPA. Berikutnya FTI atau teknik industri. Ini ada Gladys ya dari SMA 34. Rata-ratanya 92,8. Fisikanya 94. Nah, paling tinggi nih ya. Iya, benar. Fisika sama bahasa Indonesia. Kalau kalian perhatikan ini rata-rata juga mengalami kenaikan ya, 89 dan berakhir di 95 seperti itu. Berikutnya ini contoh yang ITB dari kampus yang lain ya, ITB Ganesha. Ya dari SMA lain, sama aja ya. Next, kita skip aja. Berikutnya sistem informasi ya, sistem informasi. Yang sebelah kiri itu dari SMA 2 Tangsel masuk UI, rata-ratanya 92,13.
Kita lihat matematikanya 95 ya. Karena sistem informasi itu berkaitan sama komputer, berarti matematika harus paling bagus. Atau paling enggak tetap bagus gitu ya. Kemudian sebelah kanan ada Diva Amelia itu matematikanya 88. Rata-ratanya juga naik sama kan? 90 sampai 94, 85 berakhir di 90. Next. Ini contoh yang di kampus lain. Nah, ini biar nggak bertanya, kok kampus lain nggak disertakan ya. Ini contoh Brawijaya dari Manpat ya. Ini juga SMA yang medium, jadi jangan khawatir, tetap ada peluang untuk adik-adik yang SMA-nya mungkin bukan 34, bukan 47, tetap ada peluangnya. Nanti tinggal kita atur strateginya, pilih di kampus yang mana seperti itu. Jadi ini rata-ratanya 82, fisikanya 85, matematikanya 81 ya. Kemudian ada yang tanya peluang dari sistem informasi itu apa gitu ya. Banyak sekali ya, apalagi sekarang zaman digital, kalian bisa bikin startup, bikin aplikasi, atau yang kalau cowok-cowok bisa bikin game ya. Bikin game, satu buah game aja kalau jalan terus akan jadi orang kaya gitu ya. Nanti kakak akan share aja ini karena tulisannya kecil ya. Jadi bisa jadi IT konsultan, sistem engineer, atau kalian suka lihat film-film luar negeri yang pakai sistem komputer itu yang membobol sistem keamanan, nah seperti itu. Kalian akan bisa bekerja di bidang seperti itu gitu ya. Nah, sistem informasi ini kalian juga akan belajar nanti manajemen ya. Belajar manajemen dan juga marketing karena kalian akan menghubungkan si ahli komputer dengan pengguna seperti itu. Supaya si ahli komputer ini bisa memanfaatkan keahliannya. Next, berikutnya, karena tadi ilmu komputer ya, kalau di ITB itu masuknya ke stay ya. Jadi sekolah teknik elektro dan informatika. Nah, informatika itu. Contoh yang di Brawijaya, fisikanya 85, matematikanya 85. Nah, yang utama matematikanya. Ini contoh ST-nya sama di depan tadi juga ada. Kita skip aja. Masuk ke gizi ya. Mana ada request gizi. Nah, gizi itu dari SMA 1 nih. Rata-ratanya 87. Awalnya 86, pernah turun jadi 85, 85 lagi, kemudian naik lagi ke 88 dan 92 gitu ya. Jadi tetap setelah turun polanya biasanya naik lagi. Itu gampang diterima. Sebelah kanan juga gitu, 83 ke 85, turun ke 84, naik lagi ke 86, kemudian naik ke 88. Nah, kenapa kalau disandingkan sama Kesmas? Biasanya kalau gizi itu nanti pilihannya kalau nggak gizi ya Kesmas, kalau nggak kesehatan lingkungan itu ya. Karena mereka di satu fakultas yang sama, begitu. Jadi nilainya hampir-hampir sama untuk bisa diperbandingkan. Sebelah kanan itu ada dari SMA 66, mungkin ada dari SMA 66 nanti bisa compare. Data yang lain juga ada, nanti kita bisa kasihkan gitu ya. Next. Masuk ke IPS ya sekarang ya, ada yang IPS. Favoritnya biasanya hukum untuk sekarang ini. Contoh ada Rosi nih, udah lulus kakaknya ini. Rata-ratanya 87,6. Sosiologinya 93 nih ya. Biasanya diperhatikan salah satunya sosiologinya gitu. Kemudian yang sebelah kanan ada hukum Unpad itu ada 86,3, hampir-hampir sama lah ya nilainya. Jadi SMA 34. Iya, SMA 3 Depok. Sosiologinya 93 juga. Ini ada Kintara, ini di hukum UGM, kemarin juga ada yang request hukum UGM. Jadi rata-ratanya 88,47, sosiologinya 92. Nah, rata-ratanya bagus, naik terus ya. Kita lanjut ke hukum itu apa aja yang dipelajari kemarin kan. Pertanyaannya urutan pendidikan hukum di Indonesia. Mungkin maksudnya yang dipelajari apa aja kali ya gitu ya. Oh, maksudnya apa nih? Apa ini kampusnya kali ya? Oh ya, kalau dari kampusnya itu paling bagus di UI ya. UI itu hukumnya paling bagus, kemudian UB, Undip, UGM, kemudian Unpad gitu ya. Nah, biasanya grade itu akan berubah tiap tahunnya, tapi nggak terlalu jauh biasanya perubahannya.
Next. Masuk ke komunikasi ya. Komunikasi itu nanti belajar tentang penyiaran, marketing, dan sebagainya. Ini contohnya ada Quintana Alicia, rata-ratanya 89. Ini naik terus, bagus 87, berakhir di 92. Sosiologinya 90 di peringkat 2, nomor 1 geografi dia. Ya. Contoh lagi, kemana ada tanya komunikasi Unpad ya. Ini kebetulan adanya manajemen komunikasi, jadi hampir-hampir sama lah ya di satu fakultas gitu. Rata-ratanya 86,7. Semester 1 86, semester terakhirnya 87. Pernah naik ke 89 terus turun ya. Nah, jadi masih bisa diterima gitu dari lab school. Berikutnya hubungan internasional atau HI ya. Sebelah kiri ada Anissa Nurdianti dari SMA 70 ya. Masuk jalur SNM, rata-ratanya 89. Awalnya 85 naik menjadi 94, ini luar biasa ya. Sebelah kanan ada dari SMA 34, itu rata-ratanya 88. Dari 87, kemudian pernah turun kan dari semester 3 ke 4 masih bisa diterima. Tapi terakhir 94 ya, paling bagus gitu. Next, jurusan manajemen ada dari SMA 1 Depok. Semester satunya 89, berakhir di 95. Kemudian SMA 47, manajemen UGM, kemarin juga ada yang request. Jadi awalnya 91, berakhir di 94. Ini luar biasa nih. Akuntansi, yang suka hitung-hitungan ya. Ini juga prospeknya luar biasa, karena semua perusahaan pasti butuh akuntan ya, untuk perhitungan keuangan mereka. Dari SMA 1 masuk ke akuntansi Unpad, sebelah kanan ada dari SMA Al-Azhar akuntansi UI. Nah, kalian bisa bandingin nilainya ya, hampir-hampir sama. Next, jurusan ekonomi ya. Ini kebetulan adanya ekonomi Islam. Untuk yang ekonominya datanya kita tidak menemukan karena sudah tahun-tahun lama kemarin. Nanti kita akan coba bantu di kesempatan berikutnya ya. Jadi di ekonomi Islam UI ya, jadi masih di fakultas yang sama, kemungkinan juga sama. Ini peminatnya tidak terlalu banyak dibanding akuntansi biasanya. Kalau kalian mau ke sini bisa jadi opsi, nanti bisa jadi pertimbangan. Nilai ekonomi sendiri dia di 86. Rata-ratanya dari 81 naik menjadi 87. Lanjut ke psikologi ya. Kakak kasih itu psikologi IPS ya, karena nanti psikologi itu ada yang IPA. Jadi kalau yang IPA itu ada di Unpad sama UNS Solo ya. Selain itu kalau tidak salah itu IPS semuanya gitu ya. Ini contohnya ada SMA 34, rata-ratanya 89, semester 1 88, semester akhirnya 94. Sosiologinya ada 92 ya. Jadi yang utama diperhatikan sosiologinya. Next, ada dari SMA 3 Tangsel untuk psikologi Undip, kemarin juga ada yang request ini. Jadi 86,77, jadi tidak setinggi yang di UI tadi. Kalian bisa jadikan opsi nanti ya. Sosiologinya sendiri 89, paling tinggi ya. Ya, ekonomi sama sosiologinya. Next. Ini contoh psikologi tapi di luar Jawa. Ini kebetulan ada kakak kasih, nanti bisa jadi opsi. Kalau kalian memang pengennya psikologi kok nilainya mungkin nggak sebagus yang sudah-sudah, kalian bisa ganti kampusnya. Sebagai contoh ya, ke USU nih, kebetulan kampung halamannya katanya gitu. Dari SMA 97. Kemudian ada pertanyaan kemarin, prospek kerja psikologi, apakah bisa bekerja sama dengan kepolisian atau kejaksaan? Seperti itu. Bisa ya, karena ada beberapa pejabat polisi yang dia lulusan psikologi ya. Kemudian juga selain itu kalian bisa berkarir di bidang di bagian BNN ya, Badan Narkotika Nasional ya kalau salah. Ya, kalian bisa di bagian rehabilitasinya,
Kemudian juga di kepolisian bisa di bagian psikologi forensik ya. Kalau ada kasus-kasus itu bisa di bagian pemecahan masalahnya ya. Dan di polisi sendiri juga ada, di TNI juga ada seperti itu. Di kejaksaan juga ada beberapa. Oke, next DKV. Nah, ini udah hampir terakhir ya. Oke, DKV itu desain komunikasi visual. Ini karena zaman sekarang tuh digitalnya luar biasa kencengnya. Jadi ini salah satu jurusan yang prospek. Kalian untuk yang cowok-cowok suka bidang animasi, gambar, kalian bisa coba ini nanti ya, yang IPS ya. Yang IPS tapi pengen jurusannya yang kekinian, ini salah satu yang bisa dipilih. Jadi masuknya ke FSRD kalau di ITB. Kalian bisa contoh nih nilainya ada dari SMA 5 Depok masuk ke FSRD rata-ratanya 83. Nah, sempat turun kan di semester ketiga dari 84 ke 82, tapi naik lagi. Yang terakhir paling tinggi. Ya. Sebelah kanan ada dari Lab School, FSRD juga dari 83 terakhir di 87. Nah, jadi kalau diperhatikan tidak terlalu tinggi ya rata-ratanya ya, nggak sampai 90-an kan. Nah, jadi berpeluang lah ya kalian. Ini kerjanya enak, bahkan biasanya belum lulus pun sudah banyak yang job-jobnya seperti itu gitu ya. Berikutnya sastra Korea, ini terakhir. Pernah ada request nih, kalau nggak salah Rania nih. Ada nggak? Ya, jadi jurusannya namanya Bahasa dan Kebudayaan Korea ya, terkenalnya sastra Korea gitu aja. Ada contohnya dari SMA 34, itu rata-ratanya 87, semester awalnya 83, berakhir di 93. Nah, paling tinggi ya. Ini bagus naik terus. Dari SMA 1 Depok juga pernah ada dari 80, 82, 84, 88, 90 ya. Kemarin juga ada SMA 38 yang kebetulan rapotnya belum jadi dikasih ya. Nanti kalau dikasih kita bisa tampilkan juga. Ini nilai-nilai yang nanti bisa dipelajari ya. Yang jurusan kakak belum sebutin, nanti di sini bisa dilihat gitu. Oke, itu aja mungkin sementara dari kakak. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disambung. Terima kasih dari kakak. Sebelumnya kakak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wai atas penyampaian materi tentang SBMPTN, SNMPTN atau jalur undangannya ya Kak. Ternyata yang disampaikan Kak Wai udah lengkap banget ya Kak, sama udah langsung jawabin pertanyaan Kakak lu, adik-adiknya gitu. Jadi, oh ya, sebenarnya kita mau sapa dulu nih kakak alumninya. Ada siapa aja nih Kak? Ada siapa aja Kak? Ada Kak Dita ya, lulusan 2019 dari Mandiri Undip Arsitektur. Kemudian ada Kak Yuna. Terus ada siapa lagi? Ada Kak Priska, ada Kak Zafira, ada Devi Sekar, dan Audrey. Ya. Jadi untuk kakak-kakak alumni, setelah sesi materi yang kedua, ya, nanti akan sesi kakak-kakaknya ya, sharing-sharing alumni. Jadi ini habis Kak Isol, terus ada tanya jawab adik-adiknya juga, terus langsung ke alumni sharing, oke? Mana nih kakak-kakaknya, barangkali mau memunculkan kamera dan mukanya nih, barangkali kangen nih sama MP, ada nggak? Ya, jadi untuk kakak-kakak alumni dipersiapkan ya Kak, abis ini giliran kakak. Oke. Sekarang kita lanjutin materi yang akan disampaikan oleh Kak Isol terkait dengan apa Kak Puput? Terkait tentang UTBK, yuk kalian. UTBK ini berarti jalur tes ya? Iya, oke, silakan Kak Isol, dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Puput, Kak Gita atas kesempatannya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang adik-adik, semoga kalian tetap sehat selalu ya. Sebelumnya kakak sampaikan bahwa kalian udah cukup mengerti ya untuk undangan dan nilai-nilai yang harus diusahakan
naik ya di semester 5 nanti kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya setelah kalian untuk mempersiapkan undangan, kalian juga harus tetap mempersiapkan SBMPTN ya. Nah, di mana untuk SBMPTN sendiri udah mulai dari tahun 2019 itu tesnya dinamakan dengan UTBK. Oke, di sini kakak akan izin share ya untuk materinya. Oke. Kelihatan nggak ada? Oke, nah di sini ada seputar UTBK dan SBMPTN ya. Nah, pertama, apa itu SBMPTN dan UTBK? Karena di sini kemarin kakak cek di Google Form ada pertanyaan, UTBK dan SBMPTN itu beda atau sama kak? Katanya kayak gitu kan. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri itu merupakan seleksi yang dimana siswa itu seleksinya dengan tes tulis ya, ujian tertulis. Nah, ujian tertulisnya di sini itu dinamakan UTBK. Jadi, untuk lulus SBMPTN itu harus menggunakan nilai UTBK atau ujian tulis berbasis komputer ya, di mana tesnya itu akan diselenggarakan di kampus-kampus ya, di pusat-pusat UTBK kayak gitu, ya, di mana tesnya itu berbasis komputer ya, secara online. Kayak gitu. Jadi ini udah berlaku dari tahun 2019 sampai tahun sekarang, bahwa tes untuk SBMPTN itu lolosnya adalah dengan menggunakan nilai UTBK kayak gitu. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian udah bisa membedakan ya apa SBMPTN dan UTBK itu. Oke. Kemudian, nah di sini kakak akan share rangkuman jadwal SNMPTN, SBMPTN, dan UTBK di tahun 2021. Nah, sebenarnya untuk tahun-tahun sebelumnya juga tidak jauh berbeda ya. Dimana kalau di awalnya itu pasti kita sekolah itu fokus ke SNMPTN dulu undangan ya, yaitu dimulai dari Desember 2020 itu pengumuman kuota yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Wai yang 40% itu kayak gitu. Nah, kemudian itu nanti akan untuk SNMPTN ini akan berakhir di April ya, pengumuman di Maret itu 29 Maret 2021. Nah, di mana sambil menunggu pengumuman hasil SNMPTN, kalian sudah harus mendaftar UTBK dan SBMPTN yaitu di tanggal 15 Maret sampai 1 April kayak gitu. Nah, untuk pelaksanaannya UTBK tahun ini itu pelaksanaannya dibagi menjadi 2 gelombang ya. Nanti itu ditentukannya oleh sistem, udah langsung ditentukan oleh sistem dari LPMPT-nya, yaitu untuk tahun sekarang itu gelombang pertama tanggal 12 sampai 18 April dan gelombang kedua tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei ya. Bertepatan pada bulan puasa kayak gitu ya. Nah, di sini kalian harus tetap meskipun kalian udah dapat kuota undangan, tetap kalian harus mempersiapkan SBMPTN-nya kayak gitu. Nah, di mana pengumumannya nanti untuk angkatan sekarang itu akan 14 Juni ya. Mohon untuk adik-adik bantu doa untuk kakak-kakaknya supaya lolos di SBMPTN ini. Nah, di sini kuota SNMPTN dan SBMPTN dan Mandiri ya. Untuk kuota SNMPTN sendiri tadi di sekolah itu 40% ya. Nah, itu kuota untuk di sekolahnya. Sedangkan untuk kuota secara nasionalnya nanti setelah daftar SNMPTN itu hanya minimum 20% ya. Kemudian sisanya itu akan dibagikan di SBMPTN dan Mandiri. Nah, bisa dilihat sendiri. Untuk SBMPTN itu minimum 40% ya. Minimalnya 40% itu kuotanya ya. Kemudian seleksi mandirinya itu sebenarnya maksimumnya itu 50% ya. Bisa dilihat di bagian bawah itu ada PTN Badan Hukum bahwa SBMPTN itu minimum 40, minimumnya 30 dan seleksi mandirinya 50% kayak gitu. Kenapa? Karena untuk SBMPTN dan seleksi mandiri untuk kuotanya itu nanti akan dikembalikan lagi ke pihak PTN-nya. Nah, di sini akan kakak lihatkan contohnya. Nah, ini contoh pembagian kuota penerimaan PTN ya. Di mana ini contoh dari Universitas Indonesia ya. Adik-adik kebetulan kemarin dari survei yang di-share di MP kebanyakan di UI kan. Nah, kalian bisa lihat dari S1 regulernya, di mana yang warna coklat itu kan SNMPTN ya. Nah, UI SNMPTN cuma mengambil 20%.
Kemudian SBMPTN juga sisanya cuma ngambilnya nilai minimumnya 30% dan sisanya itu melalui jalur SIMAK ya, jalur mandiri ya. Jadi paling tinggi itu sebenarnya untuk universitas-universitas itu melalui jalur mandiri ya. Nah, untuk paralel KKI dan vokasi itu tidak menggunakan SNMPTN dan SBM. Hanya menggunakan PPKB dan SIMAK kayak gitu. Nah, itu contoh untuk kuota pembagian penerimaan PTN ya. Kakak menggunakan contoh Universitas Indonesia atau UI. Oke. Selanjutnya, di sini kakak akan beberapa universitas menggunakan nilai UTBK untuk ujian mandiri. Jadi, ujian mandiri yang kalian peroleh nanti untuk digunakan SBMPTN, ada beberapa universitas yang menggunakan untuk ujian mandirinya. Nah, ini beberapa contoh, yaitu yang pertama ada IPB, ya, ITB, ITS, ya, Institut Teknologi 10 November, Universitas Indonesia, Universitas Jenderal Sudirman, UNSUD ya, kayak gitu, Universitas Pajajaran atau UNPAD, Universitas Negeri Yogyakarta, UNY, dan Universitas 11 Maret atau UNS. Nah, itu jadi kalian nanti ketika mengikuti UTBK, nilai UTBK-nya tidak hanya digunakan ketika SBMPTN saja, tapi beberapa universitas juga menggunakan nilai UTBK, ada yang campur dengan nilai tes tulis, ada yang full nilai UTBK. Contohnya kayak ITB itu full menggunakan nilai UTBK untuk ujian mandirinya, kayak gitu. Kalau yang campur biasanya, contohnya kayak UI itu biasanya digunakan nilai UTBK plus nilai ujian tulis SIMAK, kayak gitu. Ya. Nah, di sini yang tadi Kawai share itu kan nilai rapot untuk SNMPTN per jurusan ya. Nah, di sini kakak akan share juga untuk skor UTBK jurusan yang kalian ingin ketahui, ya gitu kan, yang sesuai dengan survei-survei kemarin ya. Nah, pertama kakak akan share-nya yang sosum dulu ya, gantian. Tadi kan saintek, sekarang sosum dulu. Nah, bisa dilihat itu manajemen ya. Nilai rata-ratanya itu kan bisa dilihat sendiri ada 681 untuk UI, UGM rata-rata 673. Ini nilai rata-rata UTBK-nya ya. Kayak gitu. Nah, itu nilai rata-rata. Nah, sampingnya kan ada nilai simpangan baku ya. Berarti untuk nilai minimalnya itu kalian bisa hitung sendiri dengan 681,26 dikurangi 24. Nah, itu nilai minimalnya. Berarti nilai maksimalnya untuk yang diterima di manajemen UI itu 681 tambah 24. Nah, itu nilai maksimalnya. Kemudian daya tampung untuk tahun 2021 ini daya tampungnya yang tahun sekarang itu 54 ya. Sebenarnya untuk daya tampung setiap tahunnya berbeda. Kakak ambil yang tahun 2021 yang terbaru, dan peminatnya ini peminat tahun 2020 ya. Maaf kakak tidak mencantumkan di situ. Nah, bisa dilihat peminatnya itu untuk manajemen UI itu 3037. Nah, bisa dibandingkan dengan universitas-universitas lain. Nah, kalian berarti dilihat dari peminat dan daya tampungnya, kelihatan ya keketatannya itu jadi 1:57. Maksudnya apa? Jadi di situ satu kursi di jurusan manajemen direbutkan oleh 57 siswa kayak gitu ya. Jadi kalian bersaing kalau kalian berminat untuk manajemen berarti kalian bersaing dengan 56 kayak gitu ya. 57-nya termasuk kalian berarti kayak gitu. Jadi 1 berbanding 57 ya. 1 direbutkan oleh 57 siswa. Nah, bisa kalian lihat untuk universitas jurusan manajemen lainnya. Nah, kemudian untuk hukum ya, UI, Unpad, UGM yang sesuai request kemarin itu UI, Unpad, UGM bisa dilihat sama 600-an ya, rata-ratanya 600-an. Dan untuk perbandingannya masih tinggi di UI ya. Untuk manajemen yang paling tinggi itu di UGM kayak gitu keketatannya. Nah, jadi di sini nanti kalian ketika menentukan jurusan kalian bisa mengatur strateginya. Jadi dilihat dari nilai rata-rata, kemudian daya tampung dan peminatan, yaitu berarti kita fokus ke keketatannya kayak gitu kan. Nah, nilai rata-rata dari mana? Biasanya nanti untuk kelas 3 itu kan nanti ada tryout. Nah, di situ kan bisa kalian bandingkan kayak gitu ya. Hasil tryout kalian dengan rata-rata itu bisa dijadikan
faktor pembatas untuk mengambil jurusan tersebut kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri itu ada manajemen, hukum, ekonomi, bisnis digital, dan hubungan internasional. Itu yang sesuai request kemarin, kakak udah sediakan di situ. Nanti kakak share juga ini linknya, PowerPoint-nya ya, supaya kalian bisa membuat strategi dari sekarang kayak gitu. Bisa dilihat hubungan internasional ini termasuk yang keketatannya tinggi ya, 1:91 kayak gitu. Kenapa? Karena daya tampungnya sedikit, peminatnya seribuan kayak gitu ya, ribuan. Oke, selanjutnya ini yang bagian kedua. Ini yang, nah, ilmu komunikasi UI termasuk yang paling itu ya, tertinggi keketatannya di UI untuk jurusan sosum ya, 1:125. Ilmu komunikasi UI termasuk yang favorit ya di UI kayak gitu untuk jurusan sosum. Ya, untuk jurusan lainnya kalian bisa perhatikan di sini juga ya, banyak bisa kalian lihat sendiri kayak gitu yang sesuai dengan request kalian masing-masing kemarin ya. Di sini kakak udah tampilkan, dan rata-rata ya untuk UI, Unpad, ITB itu pasti rata-rata UTBK-nya di atas 600 ya, kayak gitu. Oke, nah itu untuk yang sosum. Nah kemudian yang saintek ya sekarang. Nah ini yang saintek ada beberapa request kemarin ya. Kakak udah seleksi. Nah, bisa dilihat kedokteran itu pasti paling banyak ya peminatannya. Nah, itu ada UNER, UI, dan Unpad ya. Di mana Unpad sebenarnya dia peminatnya paling banyak. Kenapa? Dilihat dari daya tampungnya paling banyak juga ya, kayak gitu kan. Nah, tapi lihat keketatannya paling rendah itu adalah UNER, kayak gitu kan. Nah, kemudian dibandingkan rata-ratanya Unpad paling rendah dari 3 universitas ini, kayak gitu. Nah, kemudian ada kedokteran gigi UI yang kemarin request ya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, peminatnya tidak setinggi kedokteran, itu cuma ada 900 ya, dan daya tampungnya 33. Kayak gitu. Nah, ini kemudian ada teknik ya. Bisa kalian perhatikan di sini ada beberapa teknik, ada yang teknik metalurgi, teknik lingkungan, teknik elektro, nah, industri, mesin, arsitektur, dan arsitektur interior ya. Bisa dilihat dan semua rata-ratanya itu lebih dari 600 ya. Jadi untuk tolong dipersiapkan kayak gitu ya untuk UTBK-nya kayak gitu ya. Nah, jadi selain kalian memperjuangkan untuk nilai raport semester kelima, keempat dan kelima ya semester keempat masih belum kalian ya untuk kelas 11, dan untuk kelas 10 untuk nilai raportnya udah harus dinaikkan dari sekarang kayak gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini ya untuk perbandingannya tidak signifikan seperti di sosum, ada yang 1:125 tadi, tapi tetap tinggi ya. Jadi satu orang bisa lebih dari minimal itu paling rendah di sini adalah jurusan metalurgi yaitu 1:12 kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua, yang terakhir ini yaitu skor UTBK untuk saintek bagian kedua ya. Nah, di situ ada teknik kimia. Kebetulan yang nanya teknik kimia hanya teknik kimia ITB ya, tapi ITB itu untuk tekniknya pasti tinggi ya, itu 710 ya. Meskipun nah daya tampung ITB itu termasuk daya tampung yang tinggi untuk lewat jalur SBMPTN kayak gitu. Ya, bisa sampai 100 kayak gitu, sehingga keketatannya tidak terlalu tinggi dibandingkan UI kayak gitu. Oke, nah kemudian ini IPB. Nah di sini IPB komunikasi dan hubungan masyarakat. Nah kenapa dimasukkan ke saintek? Khusus untuk IPB itu meskipun jurusannya manajemen atau ekonomi itu tetap menggunakan nilai saintek ya untuk IPB. Jadi bukan menggunakan nilai sosum kayak gitu. Undangannya juga menggunakan nilai saintek kayak gitu, nilai IPA ya. Nah, oke. Mungkin cuman itu aja untuk penjelasan ya seputar UTBK dan SBMPTN. Mungkin kalian ada yang mau tanyakan, silakan sebelum kakak akhiri. Mau tanya tentang seputar UTBK? Jelas? Ada adik-adik yang mau tanya, silakan. Yuk, ada yang mau tanya nggak? Ya mungkin
bisa tanya Kalau tentang teknologi pangan gimana Kak? Tuh dari Larissa. kenapa? Kalau teknologi pangan gimana Kak? Oh gitu ya. Teknologi pangan ya untuk di eh, UI dan jadi kalau bisa dilihat dari tadi nilai UI, UGM, UNPAD kayak gitu ya. Apalagi untuk teknologi kayak gitu itu masih termasuk tinggi juga ya, 600-an kayak gitu ya. Dan termasuk yang keketatannya tinggi juga. Nah, mungkin nanti untuk data-data yang tidak disebutkan di situ nanti kalian bisa tanya lebih lanjut ya di MP kayak gitu. Nanti kakak kasih tahu kayak gitu, share untuk itunya ya. Ya, sama-sama Larissa. Ya mungkin ada juga yang mau ditanyakan ke Kawai untuk undangan. Kawai nanti kita share nyusul ya. Oh ya. Ya, untuk teknologi pangan itu emang paling tinggi di IPB ya. Karena kan untuk kayak jurusan itu kan Fakultas Pertanian ya, pangan juga kayak gitu. Oke, gimana adik-adik, ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Artinya udah nggak ada ya Kak, udah Oke. cukup. Oh, kalau nggak ada Iya. Tapi ini ada ini Kak, kemarin sempat ada yang belum dijawab nih, ada cara jalur masuk ketua OSIS dan apakah OSIS itu mempengaruhi dalam SNMPTN itu gimana ya Kak ya? Ada apa aja atau bagaimana gitu? Silahkan untuk Kak Wai atau Kak Isol bisa dijawab. Oke, jadi ketua OSIS ya. Ya. Bentar, saya share dulu deh. Saya share lagi PPT-nya. Bisa muncul nggak? Muncul Kak. Muncul. Nah, ini paling akhir udah aku siapin nih. Ya, jadi untuk yang membuka jalur ketua OSIS ini ada IPB, ini yang langganan dari awal banget di pelopornya, IPB, kemudian ada UNER, UPN Jakarta, kemudian Hasanuddin ya, kemudian Universitas Negeri Makassar, ada 5 itu. Nah, kemudian untuk syarat-syaratnya itu ada di bawah, mudah-mudahan kebaca ya. Pernah menjadi ketua OSIS selama di SMA atau MA. Nanti kan ada SK juga ya dari kepala sekolah intinya ya, yang menjelaskan bahwa memang asli ketua OSIS gitu ya. Kemudian lulusan di tahun berjalan, jadi bukan yang gap year. Kemudian nilai rata-rata matematika, fisika, kimia, biologi. Sekali lagi saintek ya, ini untuk IPB ya. Untuk yang SMA lain, untuk yang universitas lain maksudnya itu bisa IPS nanti. Minimal 80 ya. Insya Allah bisa lah ya kalau 80. Kemudian bersedia mendapatkan pelatihan kepemimpinan. Nah, biasanya nanti akan jadi mahasiswa yang sangat diutamakan di kampus ya. Kalau ada kegiatan, kalau ada apa-apa itu biasanya kalau jebolan ketua OSIS itu nanti diutamakan lah untuk kegiatan-kegiatan dan sebagainya gitu. Jadi yang kalian sekarang jadi ketua OSIS nanti ada jalur ini yang bisa ditempuh gitu. Cukup jelas mungkin? Jelas ya Dede. Daniel dan kawan-kawan. Atau pengurus OSISnya Kak, gimana Kak kalau pengurus OSIS sendiri? Oh ya, kita pernah tanya kalau misalkan wakil ketua OSIS bisa nggak waktu itu? Nah, jawabannya tidak bisa, harus ketua OSIS katanya. Gitu. Begitu. Nah, Jadi yang masih kelas 10 bisa tuh calonkan jadi ketua OSIS ya? Kalau ekskul untuk Unpad, untuk IPB, maaf, untuk IPB itu pramuka bisa. Jadi hanya pramuka yang ekskul. Tahun ini sudah dimulai, gitu. Ya, itu aja. Ya, Davin, jadi diulang lagi tadi ya Kak. Iya. Yang diperuntuk yang apa? Ada jalurnya khususnya untuk ketua OSIS aja. Untuk ketua OSIS ya. Berarti lebih ke kalian ekstrakurikulernya ya, lebih dimantapkan lagi gitu ya? Ya. Terima kasih Kawai. Ya. Oke, jadi sekian ya materi yang disampaikan oleh Kak Wai dan Kak Isol beserta tanya jawab dari adik-adik. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi sharing bersama alumni. Ya, tadi kan kita udah sebutkan ya siapa aja alumninya. Nah, di sini juga udah ada daftar pertanyaan yang kemungkinan bakal kita tanyakan ke alumni. Jadi kalian
nanti juga kalian bisa tanya langsung juga ya, selain kita menanyakan kepada alumni. Oke, bisa alumni menyalakan kameranya, barangkali adik-adik pengen tahu nih alumninya mana, kayak gitu. Dipersilakan untuk Kak Dita, Kak Yuna, Kak Zafira, Kak Sekar, dan Kak Audi untuk menyalakan kameranya. Oke. Sebelumnya ini pertanyaannya akan kita sampaikan dulu ya kepada siapanya, nanti mungkin lainnya juga bisa membantu. Yang pertama, pertanyaan pertama ya, ini seputar perkuliahan yang pada pengen tahu tentang perkuliahan, ini berarti kita tujuannya ke Kak Dita ya. Seberapa susah dunia perkuliahan dan apa saja yang perlu dipersiapkan sih Kak, kayak gitu. Mereka pada pengen tahu dunia perkuliahan itu seperti apa gitu Kakak. Mungkin Kak Dita bisa langsung menjawab. Halo, suaraku kedengeran nggak? Dengar. Halo, halo Kawai, Kania, Halo. halo kakak yang lain. Aku coba jawab kalau halo Kak Zamzam. Kalau misalkan di kuliahan itu apa ya, beda banget sama SMA, apalagi kalau di teknik ya. Aku nggak tahu kalau di univ lain, tapi kalau di univ tuh tekniknya lumayan keras, jadi kalian bakal ada kaderisasi dan lain-lain selama 1 tahunan lebih gitu. Terus untuk apa ya, masalah pertemanan dan lain-lain itu tergantung kalian sendiri, bisa menyesuaikan apa enggak, dan intinya apa ya, jangan terlalu kebawa suasana SMA yang kayak temennya enak dan lain-lain. Kalian tuh kuliah, even punya teman dekat, pasti ujung-ujungnya bakal ngerjain sendiri gitu. Apalagi kalau kayak di RC itu kebanyakan tugasnya individu, jadi kayak mau nggak mau harus bertahan. Terus juga aku mau nambahin juga kalau RC Undip itu lebih ke teknik ya, kayak UGM, nggak kayak UI sama ITB gitu. Jadi kalau masuk RC Undip lebih persiapin ke kayak fisikanya gitu-gitu. Paling gitu dulu, Kak. Oke gitu. Gimana Dede, udah paham belum tentang dunia perkuliahan? Maksudnya ini sedikit dulu ya, besok kalian pasti mengalami ini sedikit apa ya? Gambaran mengenai dunia perkuliahan. Terus ada lagi kan nih kalau misalkan ada yang tanya Masih gimana? terkait dengan dunia perkuliahan untuk Kak Dita. Ada yang tanya nih, apakah pertemanan di kuliah itu keras? Mungkin Keras apa ya? Keras tuh. Tanya deh. saingan nilai atau gimana ya, individualis kah atau gimana tuh Kak Dita? Kali ngeprank kali. Oke, aku coba jawab. Kalau di perkuliahan, jujur kalau nilai itu nggak seketat SMA ya. Maksudnya SMA tuh kayak yang kompetitif banget, sampai kayak SNM senggol-senggolan gitu, kayak masalah IP dan lain-lain ya urusan sendiri-sendiri aja gitu. Cuman ya maksimalin kerja kelompoknya itu sih yang susah, kayak tiap orang pasti punya kesibukan masing-masing, organisasi, pelatihan dan lain-lain gitu. Dan gimana caranya kita buat menyesuaikan sama jadwal orang-orang itu yang susah gitu. Dan kalau masalah pertemanan sih itu tergantung kalian juga. Misalkan circle-nya buruk atau enggak, itu ya balik lagi ke diri sendiri, bisa ngefilter apa enggak. Paling kayak gitu sih ya, bersikap lebih dewasa aja gitu kan udah masuk kuliah gitu. Oke. Jawaban dari Kak Dita nih. Gimana adik-adik, udah puas belum sama jawabannya? Kalau masih bingung, masih kurang lengkap, silakan langsung ditanyain lagi. Ini diem-diem aja nih. Calon-calon mahasiswa. Mana nih Fadil, Farid, Bagus, Merah nih. Ada diem-diem aja nih. Husen, Tiara. Udah nih, udah cukup. Oke, coba Kak Dita nih ada lagi nih pertanyaan. Apakah kuliah lebih fleksibel jadwalnya? Jika iya, kira-kira aktivitas apa aja sih Kak yang bisa untuk mengisi waktu senggang? Seperti itu. Aku coba jawab. Jujur kuliah tuh jauh lebih sibuk daripada SMA gitu. Sibuk-sibuknya kalian ikut OSIS atau apa tuh masih nggak ada apa-apanya. Kayak kuliah tuh tugasnya tuh berat banget. Maksudnya even itu tugas kelompok itu benar-benar butuh analisis banget. Aku nggak terlalu tahu ya kalau jurusan lain. Tapi aku di RC aja bisa sampai nggak tidur 3 hari itu udah biasa banget. Dan kayak emang
tugasnya itu banyak banget gitu. Terus kalau misalkan mengisi waktu luang ya itu keputusan sendiri sih, kayak biasanya teman-temanku ya tinggal milih mereka mau kupu-kupu, apa mau kura-kura, kuliah rapat, kuliah pulang. Biasanya kalau mau yang jam tidur lebih banyak, mereka nggak ikut organisasi, nggak ikut kepanitiaan, kepelatihan gitu-gitu. Cuman kalau buat nambah soft skill yang nggak didapetin di kuliah, ya aku saranin tetap ikut organisasi sih, entah itu himpunan atau ikut BEM, Senat, dan lain-lain. Bisa juga ikut kepelatihan kayak future leader dan lain-lain gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Dita buat jawabannya. Benar banget ya. Sekarang kita ini coba tanya ke kakak yang baru Diterima. Seru banget ya. Iya. Ini pertanyaannya, apakah kalau yang raportnya selalu tinggi bakal kalah sama yang raportnya biasa-biasa aja saat pembagian SNMPTN? Mungkin maksudnya yang biasa-biasa aja tapi stabil nilainya. Kalau yang rapotnya tinggi tapi naik turun, itu bisa kalah nggak sih Kak sama yang nilainya biasa-biasa aja tapi stabil? Ini bisa dijawab sama Kak Sekar kali ya? Ya, halo semuanya. Aku Sekar dari manajemen UNS, keterima alhamdulillah lewat SNM. Kalau menurut aku masalah nilai itu kayaknya nggak ngaruhin. Itu tergantung sama pilihan kita. Misalnya kamu yang biasa aja tapi milih kayak UNJ gitu misalnya, dan yang di atas pilihnya UI, tapi kamu tetap bisa keterima. Temen aku banyak sih yang keterima kayak gitu, dengan nilai biasa dia dapat univ yang dia mau gitu. Lebih rendahnya aja sih, lebih kayak ingat sama nilai juga sih, itu penting. Yang di atas aku yang nilainya lebih tinggi ada yang nggak dapet juga karena menurut aku kayaknya terlalu ketinggian untuk milih univnya sih. Itu sih Kak. Oke, jadi fleksibel tergantung jurusan dan juga universitas yang dipilih gitu ya Kak Sekar? Iya. Oke. Nah, terus ada lagi nih Kak Puput, pertanyaan dari adiknya tentang tips and trick belajar. Iya, tips and trick belajar nih Kak. Kan kalau misalkan kita kan kayak belum tentu nih keterima sama SNMPTN. Jadi kayak nggak harus apa sih kan maksudnya kayak jaga-jaga gitu kan. Biar ya walaupun kita pengen berdoanya keterima SNPTN, tapi kan harus jaga-jaga untuk mandiri dan juga UTBK gitu. Nah, bagaimana sih tips belajarnya itu? Sebelum pengumuman SNMPTN, kakak-kakak nih yang udah keterima SNM nih, sebelumnya belajarnya gimana? Terus yang dipelajari itu TPS duluan atau TKA duluan? Kak Rizka, silakan, atau Kak Audrey? Siapa yang mau jawab dulu nih? Zafira dulu aja deh, kayaknya udah siap banget nih ya. Oke, silakan Zafira. Halo, aku Zafira. Aku kemarin alhamdulillah keterima di FSL ITB di SNMPTN. Kalau untuk pertanyaan belajarnya gimana, sebenarnya sih cara belajar orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang bisa belajar dari latihan soal dulu atau dari materinya dulu, atau dia cara belajarnya harus dijelasin sama orang lain, atau lebih nyaman belajar sendiri, baca baca materi, nonton video. Itu masing-masing, balik lagi ke masing-masing orangnya gimana. Terus tapi kalau untuk aku sendiri kemarin sih belajarnya TKA dulu, karena kalau menurut aku TPS itu bisa dipelajarin sambil latihan soal, sambil lewat TO, TOMP kan udah cukup belajar kalau untuk aku. Tapi kalau TKA kan itu materinya 3 tahun, dari 3 tahun SMA, jadi susah, maksudnya banyak yang harus dikejar. Jadi lebih ngutamain TKA sih untuk belajarnya. Tapi kalau Kak Zafira belajar utamanya itu TKA dulu, baru TPS gitu ya? Iya. Oke. Selanjutnya siapa nih yang mau jawab? Yumna dulu ya. Gimana? Kak, atau Rizka? Boleh deh. Siapa Kak? Kak Yumna, Masya Allah.
Cantik banget sih Ayu, Kak Yumna. Pertanyaannya apaan, Kak? Sama-sama. Oh, sama. Aku kalau belajar yang nyiapin UTBK itu benar-benar murni dari MP sih. Maksudnya kan MP dari semester 2 kelas 12 kan udah fokusnya ke UTBK juga. Jadi ya aku benar-benar ngikutin aja, terus tiap TO. Terus paling beli buku soal gitu. Tapi yang paling membantu sih MP sih, Kak. MP, hidup MP. Iya, daftarkan adik kalian, jangan lupa. Terima kasih Yumna. Priska nih mau jawab nggak? Mau nambahin nggak? Kamu belajarnya kayak gimana? Atau Oh, ya? kalau aku sih kebalik sama Zafira. Kalau aku belajar TPS-nya dulu. Kalau aku kedengeran nggak sih suara aku? Jelas kok. Jelas. Aku kalau aku prefer belajar TPS-nya dulu. Soalnya kan kalau TPS selama 3 tahun tuh kita belum dapat kan. Jadi aku belajar TPS-nya dulu dari TO online kayak gitu. Terus dilihat pembahasannya, baru semester 2 yang MP udah mulai fokus TBK tuh baru aku kejar TK-nya juga. Jadi semester 1 sekalian ningkatin nilai buat buat ikut SNMPTN, aku lebih fokusin ke TPS-nya sih kalau semester 1 kelas 12. Waktu semester 2-nya baru aku kejar TK-nya gitu. Banyak ya Kak. Ya, banyak sekali berarti ya tips-trik belajar untuk SBMPTN. Berarti disesuaikan aja nih sama adik-adik lebih nyamannya kayak gimana. Ya, yang penting jangan lupa datang ke MP diskusi. Iya. Oh iya, nih ada pertanyaan terkhusus untuk Kak Audrey yang udah keterima di PPKB dari Nandini. Kak, kalau jalur PPKB bisa dipilih berapa jurusan ya Kak? Silakan Kak Audrey dijawab. Halo semuanya, kenalin gue Audriana. Alhamdulillah keterima di PPKB UI, jurusan vokasi akuntansi. Kalau untuk PPKB UI sendiri sih, jurusannya cuma satu sih pilihannya. Oh, Karena jadi kan cuma bisa kita jurusan. lebih ke fokus untuk membuat esai gitu kan. Esainya juga kan milih kenapa jurusan itu gitu, jadi cuma satu aja. Bisa S1, bisa vokasi. Oh. Jadi begitu ya Nandini, bisa satu jurusan, kamu boleh pilih untuk vokasi atau reguler yang S1-nya. Atau reguler. PPKB yang S1. Ya, berarti Kak Audrey ini kan berarti harus bisa buat esai yang bagus ya kayak bagaimana sih Kak tipsnya bikin esai gitu. Barangkali adik-adik tuh pada bingung esainya tuh kayak gimana sih Kak? Kayak gitu. Ya, tentang apa tuh Kak? Untuk esainya sendiri sih sebenarnya tentang kitanya sendiri sih untuk mau pilih jurusan apa gitu. Maksudnya kalau aku sendiri kan akuntansi gitu kan. Kenapa aku pilih akuntansi itu sebenarnya karena emang prospek kerjanya tuh kan banyak, peluang juga kan. Di semua perusahaan pasti kan butuh seorang akuntan gitu. Jadi maksudnya kayak diri kita sendiri aja gitu kenapa pilih akuntansi, terus juga kenapa pilih UI gitu. Dan sebenarnya bikin esai ini emang cukup lama sih. Untuk aku sendiri itu 3 bulan untuk bikin esai. Ngerangkai katanya itu loh Kak yang sulit. Oke, terima kasih Kak Audrey atas jawabannya. Barangkali adik-adik mau tanya lagi silahkan chat bisa loh kalau malu-malu ya Kak. Ya, chatnya di DM juga nggak apa-apa nih, Iya. kayak Nandini, Kak Larissa. Oke, nih ada pertanyaan dari Larissa Kak. Oh iya, ada pertanyaan dari Larissa. Untuk Kak Dita. Untuk Kak Dita nih Kak. Kak, dosen yang galak cara ngatasinnya gimana? Terus kalau mahasiswa ada yang caper enggak? Waduh, ini online ya kalian ya? Gimana cara mengatasinya? Ada enggak? Tadi apa Kak yang pertama? Dosen yang galak cara ngatasinnya gimana Kak? Terus ada mahasiswa yang suka caper nggak? Kalau dosen galak kayak di semua jurusan juga pasti ada dosen yang galak kan. Cuman kalau cara ngatasinnya ya balik lagi gitu ke dosennya suka iseng apa enggak. Kadang kalau misalkan kita udah ngerjain tugas udah bener segala macam, kalau dia iseng bisa aja nilainya di random jadi C, D gitu-gitu ya bisa aja. Terus ada juga dosen yang killer cuman sebenarnya kalau ngasih nilai baik, itu balik lagi ke dosennya juga sih. Terus kalau cara ngatasinnya ya
Pokoknya kalau mencari aman, kerjain aja semua tugasnya dengan maksimal gitu. Kayak kalau orang lain nyampe situ, harusnya kalian bisa lebih daripada itu. Terus kalau satu lagi apa tadi, Kak? Oh ya, ada mahasiswa apa nggak sih, Kak? Oh, mahasiswa caper mah banyak sih. Cuman kalau di teknik sendiri kayaknya caper tuh udah nggak ada ya. Soalnya kayak yang penting udah ngerjain tugas aja gitu. Mau caper juga udah keburu capek ngerjain tugasnya. Mungkin kalau di jurusan lain pasti banyak ya. Terus kalau mahasiswa caper ya biarin aja sih. Sebenarnya itu kan balik ke pribadi masing-masing ya. Ya kita nggak menurut aku kita nggak perlu caper, tapi bisa nunjukin kayak kelebihan kita dengan ya kayak kemampuan kita, cara analisis kita, cara ngejawab soal, terus gitu-gitu lahnya. Pokoknya yang lain-lain gitu. Ya nggak perlu caper guys. Ada pertanyaan tuh Kak Dita. Kalau di arsitektur harus pintar gambar nggak? Oh iya. Enggak sih, nggak perlu pinter gambar, yang penting bisa gambar. Kan sekarang juga yang penting tuh bisa gambar tuh gambar rapi kayak buat gambar kerja, gambar tekniknya gitu. Kalau gambar freestyle itu kan lebih ke passion ya, bisanya manual apa digital. Soalnya kan sekarang banyakkan digital, visualisasinya bisa 3D render video atau 3D render foto gitu-gitu, nggak perlu yang terlalu terpatok sama manual gitu. Balik lagi ke passion diri masing-masing aja sih, dan nggak usah takut itu, pasti bener-bener kayak belajar lagi dari nol semua-muanya gitu. Yang tadinya aku nggak bisa pakai Photoshop dan lain-lain, sekarang tiap hari makanannya itu. Dari yang nggak bisa pakai SketchUp, terus AutoCAD gitu-gitu, sekarang ya mau nggak mau belajar juga gitu. Karena itu buat disiapin di dunia kerja juga sih gitu. Karena arsitektur kan luas, nanti bisa berhubungan ke proyek yang jadi kontraktor, apa mau jadi konsultan gitu-gitu kan, balik lagi ke AdSense dari diri sendiri gitu, passionnya mau kemana gitu. Oke, sip. Terima kasih Kak Dita, jawabannya lengkap banget ya. Ini sebenarnya dari pertanyaan aku pribadi nih, Dek, buat kalian para yang udah diterima di SNPTN, kalian tuh habis pengumuman gitu, ngapain sih? Kepo aku, pengen tahu sih kalian ngapain. Jadi barangkali kalian mempersiapkan untuk SNPTN tuh, maksudnya ntar ada info-info tentang universitas tuh bagaimana, atau nanti kalian juga ngasih ke teman atau kayak gimana, itu kalian ngapain aja? Coba aku mau tanya sama Sekar dong. Iya, aku jawab nih ya. Aku sekarang ini habis selesai keterima ini, aku masuk grup gitu, diundang, terus udah ngadain acara-acara gitu, ada himpunan mahasiswanya, itu ada cutting-cuttingnya, ada beberapa cutting yang udah dari tahun 2018, itu udah ngajakin buat main games, udah ngajakin ngasih tahu tentang kampusnya, terus ngasih tahu gimana lingkungan kampusnya. Dan aku kan yang tadinya kayak takut shock gitu karena katanya dunia kuliah keras, tapi di kampus aku itu kayak asik-asik banget, kakak-kakaknya kayak temen semua, ngajakin bercanda semua. Terus mereka tuh juga nyusun buat acaranya tuh bener-bener keren gitu, kayak bener-bener nyesuaiin jadwal banget. Jadi pokoknya yang bilang kayak circle kuliah takut, menurut aku sih kayak nggak separah itu ya, bener-bener enak banget. Udah ada udah ada Zoom juga, aku udah diajak buat kenalan, ada temen juga. Dan kalau untuk circle itu, karena aku kan dari Jakarta dan aku ke Solo, itu sebenarnya aku agak kaget karena ada banyak yang ngomong kayak pakai bahasa Jawa, cuman seru juga sih buat ada teman baru, kayak circle baru, kayak gitu sih Kak. Panggilnya jadi Kak sama Mas. Iya, berarti jangan takut ya untuk kalian yang dari Jakarta misal pengen kuliah di luar kayak gitu, ya ada adik mau ngekos nggak apa-apa. Iya, lebih enak kok di luar. Ada pengalaman bisa hidup sendiri. Iya, kalau Yumna gimana Yum? Tetap di Jakarta ya? Iya Kak, tetap di Jakarta. Iya Mas. Maksudnya ada acara apa gitu kan, statistik kayak? Ada acara. Pokoknya ini pertanyaannya sama kan sama yang tadi? Ya, sama-sama. Ya pokoknya
habis keterima itu ya biasa tadi diundang ke grupnya. Kalau aku ada 2 grupnya kan, ada yang FMIPA, ada yang khusus departemen matematikanya. Terus kebetulan tadi juga baru sempat kayak opening gitu, opening house, perkenalan. Tadi sempat perkenalan. Terus menurut aku yang agak ribet itu pas ngurus daftar ulang sih Kak, karena kan kalau di kuliah kan sekarang ngurusnya sendiri. Kalau dulu kan mungkin pas SMA diurusin sama orang tua gitu kan. Tapi kalau sekarang kuliah ya benar-benar sendiri. Jadi kalau ngisi formulir ini sendiri, ntar ngatur bayarnya sendiri, ntar tinggal minta ke orang tua, baru transfer bla bla gitu. Jadi di situ sih paling agak ribetnya. Paling harus nanya-nanya ke teman, nanya-nanya ke cutting, itu sih komunikasi ya ke orang-orang yang tanya gitu. Oke, gitu. Kalau Kak Priska atau Kak Zafira atau Audrey mau jawab nggak? Nih, ada pertanyaan kayak tadi. Ayo. Mirip-mirip sama mirip-mirip. Mirip ya. Oke. Berarti nanti harus persiapkan untuk setelah SNMPTN daftar ulang kayak gitu ya. Berarti harus sendiri mandiri dan juga enggak secara online ya, langsung ya. Karena sekarang kan apa-apa serba online ya. Oke, gitu aja. Oke, karena nggak ada lagi nih yang mau tanya. Bener-bener nggak ada yang tanya. Terakhir, ayo ada nggak tanya lagi? Oh, ini ada nih. Kak mau tanya, siapa itu Muhammad? Nggak kelihatan. Muhammad, siapa itu? Muhammad Aril. Muhammad Aril, Kak mau tanya. Pas hari pertama kuliah itu pernah ngerasa bingung gitu enggak? Oh, ke siapa itu berarti? Ke Kak Dita berarti. Bingung enggak? Ini bingungnya tuh bingung dalam hal apa sih? Bingung gimana nih Ariel? Bingungnya Sesuai untuk kuliah pertama itu gimana kayak gitu? Oh. Ada penyesuaiannya atau memang langsung? Kalau aku itu seminggu pertama itu kaderisasi himpunan dulu, pengenalan kaderisasi himpunan. Jadi belum masuk ke kuliah. Nah, di situ kita belajar cara beradaptasi sama dosen, sama lingkungan, sama kakak tingkat juga. Kayak gimana SOP buat ngechat dosen, ngechat kakak tingkat, ya pokoknya manner-manner dalam perkuliahan seperti biasa. Terus kayak diajarin juga, dikasih tahu ada mata kuliah apa aja gitu-gitu, dibedah gitu loh, kayak misalkan untuk semester 1 ada mata kuliah A, B, C, D, E, jadwalnya kayak gini, kira-kira dosennya tuh kayak gimana, terus kalian tuh harus seperti apa, ada gambaran dari kakak tingkat gitu lah, dari bidang pengembangan sumber daya mahasiswanya. Nanti baru minggu depannya masuk kuliah, jadi udah biasa sih, maksudnya udah kayak ngerti cara memperlakukan dosen tuh kayak gimana, cara adaptasi di kelas gimana sama teman-temannya. Paling kagetnya sama teman-teman barunya aja sih, kayak kan kuliahnya di Jawa, jadi otomatis juga harus ngerti bahasa Jawa gitu kan, ya kurang lebih gitu sih. Pokoknya adaptasinya tergantung tempat kuliahnya aja gitu, dan nggak usah kaget gitu, kayak anggap aja kayak masuk SMA hari pertama gitu, semester baru. Ya KSD aja gitu, cari temen gitu-gitu sih paling. Pokoknya jangan mau pasif gitulah kalau kuliah. Kalau bisa cari teman sebanyak-banyaknya, ya tetap difilter gitu, karena pasti kalian butuh siapapun itu teman kalian di kelas gitu. Oke Kak Dita, ini ada pertanyaan terakhir dari Larissa untuk kasih Kak Dita. Kerjain tugas kuliah bisa copy paste nggak Kak? Kalau ketahuan plagiat, apa? Hukumannya gimana gitu dari dosennya? Kalau di jurusan lain kayaknya copy paste tuh wajar-wajar aja ya. Tapi kalau di jurusanku nggak ada, maksudnya nggak wajar banget sih. Cuman ada lah, pasti ada yang copy paste gitu. Cuman kalau di jurusanku mau di copy paste apa gitu,
Kayak DRC bikin perancangan, bikin hotel karya sendiri, denahnya bikin sendiri. Terus mau copy paste dari mana gitu. Terus mata kuliah pendukung lain juga kayak misalkan fisika bangunan, struktur konstruksi, itu kan nggak bisa di copy paste juga ya. Maksudnya lebih ke arah kuliah tuh mengkaji sih, kayak nganalisis sesuai kayak jurnal-jurnal gitu, sesuai nggak sih sama kayak ilmu yang kita terapin di kuliah gitu-gitu. Jadi kalaupun copy paste paling sebagai sumber citasi, bukan copy paste yang langsung ada jawabannya gitu kayak anak SMA gitu. Nggak ada sih kalau di aku. Mungkin kalau di jurusan lain ada ya, cuman aku kurang tahu sih. Oke, Kak Dita, terima kasih banyak dan kakak-kakak lainnya. Izin Kak. Iya. Gimana, Kak Wai? Kakak, ini ada pertanyaan tapi nggak mau disebutin namanya. Tips ibadahnya dong Kak, ini buat semuanya deh, untuk biar lolos PTN itu tipsnya gimana? Tips ibadahnya katanya. Oh, tips ibadah. Oke, boleh mungkin dari Kak Zafira ya? Coba Rohis pun sih. Gitu kan? Mungkin bisa dari Kak Zafira nih. Ibadahnya ya laksanin aja ibadah wajib, jangan sampai kelewat. Terus tambahin ibadah sampingannya, ibadah sunnahnya tambahin. Sama yang paling penting sih minta doa ke orang tua, minta restu, karena katanya kalau doa kita sama kayak doa orang tua tuh insya Allah bakal lebih besar peluangnya dikabulkan dibanding kita doa sendiri atau doanya berbeda sama orang tua gitu. Ya. Oke, kalau dari Kak Priska, mungkin nih ada kiat-kiat. Oh iya, kalau dari aku sih tips ibadahnya, kalau aku ya pastinya gereja setiap minggu, terus doa jangan lewat lah, pokoknya tiap minggu ya gereja, minta doa sama orang tua, kayak Zafira juga minta restu sama orang tua, terus ya ditambahin sih doanya kalau misalnya di agamaku ada kayak novena gitu, dilakuin aja. Terima kasih Kakak. Ada tambahan lainnya mungkin, ada yang belum tersampaikan bagaimana tips beribadah? Jangan lupa sholat sunnah. Oh iya, makasih Kak Dita. Tuh yang lain tuh. Banyakin sedekah ya? Nah, tuh sedekah tuh dari Kak ya. Yang lainnya gimana Kakak mungkin? Udah? Oke, berarti sesi sharing alumni-nya kita cukupkan sampai sini. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi game. Yeay. Kelas 10-11-nya, ayo siap-siap ya. Kita buka. Oke, ini jawabnya harus pakai VN ya. VN. Pakai suara, jangan pakai ini. Kelihatan nggak sih Kak? Udah terlihat? Udah? Udah kelihatan. Oke. Aturan mainnya ada nih Kak. Pertama, jaga mental dan restu orang tua. Juga klik on kamera. Berarti kalian harus on kamera. Yuk, on kamera. Ayo on cam. Ayo semuanya on cam. Udah? Ada nggak yang on cam Kak? Oke, mana nih yang on cam? Udah? Belum. Gak ada. Deh. Ayo deh, ayo deh. Ayo deh. Sebutin hadiahnya dulu aja Kak. Mungkin buat tarik. Oke, kita akan ambil beberapa pemenang, 4 pemenang lebihnya ya, akan mendapatkan voucher GoPay sebesar 25.000. Langsung ke akun kalian masing-masing loh ya. Setelah kalian menjawab, lumayan banget kan buat beli buberan. Oke, yang kedua, perhatikan layar masing-masing jika ingin menjawab teriakan bunyi jaya. Harus dibilang jaya gitu ya. Jaya baru ngomong. Iya, jawabannya. Iya, ntar ada soalnya terus Kak Gita bilang jaya, oh berarti Kak Gita yang jawab gitu ya. Karena kalian gak ada yang mau aktifin kamera nih ya. Oke, terus habis itu kalian akan dibatasi waktu dalam menjawab permainan dan hadiah akan dikirimkan langsung ke kalian gitu ya. Oke, bisa kita mulai nih.
Oke, pertanyaan pertama, siapakah aku? Ayo, ada yang bisa jawab? Siapakah aku? Siapa? Siapa ya? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bilang Jaya nih. Oke, aku kasih clue satu lagi. Iya, kelihatan hidungnya lumayan. Aku suka kehidupan alam, dia bilang. Berarti siapa? Siapa yang Cluenya. suka Panji. Siapa nih? Siapa yang bilang Jaya tadi? Halo. Ini pada mau persiapan buka bersama sepertinya, Kak. Belum. Siapa? Kakak KMP atau siapa Kak maksudnya? Oh iya, ini adalah kakak Oh, kakak MP. Iya, maaf Kak, lupa dibilangin dulunya ya. Kakak MP yang suka kehidupan alam, punya hidung mancung, kacamata. Aduh, ada air-airnya berarti. Siapa ini ya? Gak ada yang bisa jawab ya? Iya, ya udah Kak, berarti gagal nih. Oh, ternyata. Fans ya. Hidung mancung berkacamata pada kalian enggak bener-bener berarti kalian belum memperhatikan sekali mengajar MP ya. Itu siapa, Kak? Iya, maju Kak. Kak Pendi, pengajar geometri. Oke, coba kita pertanyaan selanjutnya. Ini siapakah aku? Kalian kan sering memperhatikan. Ini telinganya siapa? Ya, Kakak MP juga. ya kakak MP. Stay di MP terus. Ayo siapa? Takutnya. Kupingnya capek. Zaman Tidak ada kapan? yang jawab lagi. Kakak MP zaman kapan katanya Kak? Siapa? Kak Roza. Wah, Kak Roza. Ayah Roza. Oke, satu clue lagi nih. Iya. Ini siapa ini? Siapa yang tahu ini? Oh my god, alisnya cetar membahana badai loh, Dek. Jaya. Jaya siapa ini? Ada yang jawab. Laras. Oh. Enak. Jaya. Oke, maaf itu sebenarnya pemanasan dulu ya. Sekarang kita main game yang aslinya. Oke, silakan kalian beneran menjawab dengan Jaya gitu ya. Sekarang ini games yang benar-benar bakalan memberikan voucher. Iya, benar. Langsung dikirimin oleh Kak Dwi. Kak Dwi udah siap banget tuh, punya Gopay banyak. Ayo, Oke. fokus ya. Oke, logo universitas manakah ini? Logo universitas ini. Ayo dijawab. Yang udah cantik banget mungkin mau universitas tahu. Kalau sering ngelihat SD, tempel-tempel tahu ya. Ini nggak ada. Saya Tiara, Aldiza, Arya, Rio. Ini nggak ada. Gak ada yang Jaya. Jaya. Dit, jawab Dit. Jaya. Apa tuh tadi? Fadil, Kak. Fadil. Oke, Fadil. Oke, Fadil. Universitas Unair, Kak. Unair. Unair. Baik. Iya. Coba kita lihat jawabannya benar atau salah. Deng, deng, deng. Siapa itu? Ternyata banyak. Udah. Iya, betul. Jadi dia mau. Unai dari Jawa Timur ya. Tadi berarti Fadil mendapatkan Satu ya voucher GoPay 25.000. Ayo siapa lagi yang mau? Siap-siap nih. Tadi udah dikasih dulu ya sama Kak Dita. Alumninya ikut dong. Halo. Alumninya ikut main. Boleh. Coba Ikut ya. ya Kak alumninya. Alumninya tapi
Dapatnya 5.000. Enggak deh. Enggak apa-apa, ayo boleh. Boleh lah. Ini ya. Apa ini? Pelit banget ya. Pelit banget ya. Jaya, Siapa tuh? Dendi ya? Aska Kak. Aska. Lo kenapa dijawab? UI Kak. UI. Gimana kamu put? Coba kita lihat tuh keduanya. Aduh, tuh ada apa itu? Masih mau dipertahankan nggak jawabannya? Apa mau ganti? Mau ganti. UPN nggak sih? Ayo, siapa lagi? Jaya dulu, Jaya. Jadi untuk yang UI kurang tepat ya. Jaya, aku mau coba. Siapa Coba. itu? Unsut. Ini siapa? Unsut. Iya siapa? Namanya siapa? Harga. Alumni. Sekar. Sekar, Kak. Yang jawab sekarang. Jawabannya benar nggak, Pak? Benar. Aku takut nih, jawabannya bener gak ya? Mana? Yeay. Mana? Oh. Wih. Dapat ya. Belum bicara dapat 25.000. Ya dapat 25.000 secara cuma-cuma loh ya, cuma jawab ya. Oke, selanjutnya nih kalian pasti kelas 11 dan kelas 10 pasti bisa. Pertanyaannya mengenai ini. Tebak. Iya, gambar selanjutnya adalah yang mana? Silahkan katakan Jaya sebelum jawab. Alumni Yuk, dia. dari adiknya nih yuk. Untuk memahami, silakan. Jaya, Siapa tuh? Aska lagi Kak. Aska, silakan. Yang D Kak, Delta. Delta, gimana MC? Saya Kak, D. Fadil. Adil. JK, Siapa? J. Ulangi. Siapa yang belum? Oh, yang udah dapat, udah katanya. Oh, oke Kak. Oke. Yang lain. Yang lain. Selain Aska sama Cek. Fadil. Ayo. Enggak, Aska belum. Oh, Aska belum ya? Tuh Dovin Enggak, tuh. Aska tadi jawabannya Aska dia. udah. Dovin. Iya. Yang lain? Cek Kak. Siapa nih? Dovin. Dovin. Siapa? Dovin. Dovin. Dovin bilang Jaya Dovin. Jaya. Gimana sih? Lupa cara kerja. Oke, kita lihat jawabannya siapa yang benar. Aska Dovin. Oke. Wah, ternyata jawabannya Dovin. Yes. Dovin, 25.000 di akunmu. Oke, satu pertanyaan lagi nih. Ayo jangan nyerah Aska. Kuis keempat. Ayo Aska coba. Ayo yang lain nih. Oke. Yang lain juga dong. Hussein mana nih suaranya? Yang udah dapat, yang lain. Denny. Jaya, Siapa tuh? Aska lagi. Oke, Aska. Bravo Kak. Bravo. Oke. Iya Kak. Yang lain ada yang mau jawab? Jaya. Tiara Kak, Siapa? Tiara Kak. Tiara. Oh, Tiara. AKA. Larissa. Bentar, mohon maaf ini ya. Adminnya pusing. Larissa. Ini jangan dihitas deh. Bilang Jaya. Tiara apa? AKA. Tiara A. Denny Marisa. Marisa. Sama Kak, udah ambil. Tapi aku coba aja deh, Dek. Oh, Larissa deh. Larissa deh. Oke, kita buka ya. Siapa akan beruntung pada hari ini? Jeng jeng jeng. Jeng. Penasaran ya? Tik. Tiara. Wah, Aska, kamu dapat bonus. Akhirnya Aska.
Bukannya Tiara, Kak. Tiara ya yang dapat ya. Aska nggak apa-apa sih dia udah jawab. Aska tadi udah mencoba menjawab, nggak apa-apa nanti dapat kupon MP ya. Yeay. Diskon MP. Aska nanti dapat kupon. Jangan lupa minta kupon sama Kak Dwi ya. Iya, habis lebaran. Nggak ada yang besok juga bisa datang. Tapi kalau nggak puasa. Oke. Jadi udah selesai nih ya Kak gamesnya? Iya. Oke, berarti yang berhasil voucher GoPay ada Fadil, kemudian Sekar, Dovin, Tiara, dan Larissa. Selamat ya untuk kalian. Iya, dan Wah, Aska aku aja nggak jawab bener, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. sama-sama. Selesai Kak Puput. Kita udah selesai. Kayaknya nggak selesai nih Kak. Masih kangen, abis belum kelihatan mukanya, belum bisa dokumentasi. Aduh. Oh iya. Yuk kita foto bareng dulu yuk. Yuk. Nyalain kameranya dong, mau foto bareng. Saya Akmal, Fadil, Kasinta, Rakesya, Haura, Larissa, Audriana, Priska, Raditya, Kata. Yuk. Nah gitu dong. Yang lainnya. Roh Zamzam, Alfi Hasan. Oh nih, Kak Zamzam nih. Yuk Bilkis, Denny, Dava, Syarifah, Raisa, Bagas. Mana nih? Hai Aska, yang Ayo kita foto bareng dulu. Yuk. Rama Fatah, Tio, Izan, Izan Incal. Kita Izan nggak? Izan Asar. Oh ada. Ayo. Tiara, Arya Galuh, Rio. Oh, Kak Sinta lagi di jalan loh, Kak Sinta. Iya. Husin. Lagi di jalan, Kak. Maaf. Arli. Udah ada yang mau, iya ampun. Kita foto sekali kali. Sebelum besok lebaran, minta maaf ya. Kita juga minta maaf nih. Aku rindu. Udah segini doang, gak yang mau. Gak ada yang mau ngaktifin lagi. ya udah kita foto. Udah, ayo. Iya. Sekar. Woi, Deva. Priska. Kak Saras. Kamera saya tidak bisa nyala, Kak. Oke, nggak apa-apa. Kasih Arya Galuh. Ya. Gimana? Tio, Dovin. Deva ada sana nanti, Deva. Aura, Fadil udah dapat 25.000 ya, Dek. Masa nggak tahu, nggak lihat fotonya. Yuk. Wih, Larissa keren banget ya, yang lain. Udah gitu aja, ayo Kak, di screenshot. Rasa Kak, berarti diulangi Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Dah. Wah, Anin. Yang selanjutnya ada nggak ya? Yang selanjutnya nggak ada yang nyalain Kak. Oh ya udah. Oh Dava baru nyalain. Udah? Udah, oke. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik dan kakak-kakak alumni atas kehadirannya. Terima kasih sekali sudah berpartisipasi aktif ya. Sekar, Audrey, Yumna, Safira, Priska. Ya, barangkali besok kita kan belum bisa bertemu, berarti sekalian kita mengucapkan minal aidin ya. Oh iya. Jangan lupa main-main MP ya kakak-kakak yang udah lulus.
belum ada yang ke MP, sini ke MP, belajar lagi gitu. Dan jangan lupa ajak adik-adik atau tetangga kalian untuk ikut MP ya. Itu pasti harus lo ya, ikut MP. Bimbel terbaik Indonesia ya. Iya. Udah Kak, udah. Udah lah ya, kita istirahat. Selamat istirahat buat adik-adik dan kakak-kakak alumni. Terima kasih untuk Kak Wei dan Kak Iso yang udah sharing ilmunya. Kita cukupkan acaranya sampai sini. Oke, terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan ya dari kami selaku MC gaji kayak gini. Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Itu cepet banget. Ya, siswanya cuma berapa? Ayo bukber. Bukber kapan nih? Bukber kapan? Selasa agak jam ya? Selasa ya? Selasa. Siap. Hah? Apa? Izin live ya Kak. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Sam. Ya. Yuk. Sound. Gimana? Gak ada mati? Gak bisa dimatiin. Matiin ya kawan. Matiin kawan. Ayo.